Halo Sobat Tekno, apa kabar kamu hari ini? Semoga kamu selalu sehat dan banyak rezeki. Di video kali ini kita akan bahas Mi 10T Pro atau Mi 10T, tapi bukan smartphone ya, casingnya. Karena di video ini saya mau bahas 10 casing yang harganya nggak mahal, tapi kualitasnya mantap pol. Ini saya beli semuanya di Lazada ya sob ya. Harganya juga nggak mahal-mahal banget karena harganya cuma nggak sampai 50.000. Kamu bisa cek di deskripsi video untuk cek belinya di mana ini masing-masing. Pertama, ini sebenarnya saya beli di dua toko yang beda ya. Yang pertama ini nih. Ini saya beli di toko lokal, tapi di Lazada ya, di lokal. Ada 3 casing. Yang pertama, udah polos gini sob. Yang pertama, yang pertama udah saya pakai di sini. Warnanya hitam polos. Ini tuh kalau nggak salah harganya saya lihat dulu ya. Kita nyontek di sini. Ini kita lihat semua pesanan. Nah di sini 1, 2, 3. Yang pertama 3 pertama nih ya. Yang paling pertama ini yang saya pakai ini adalah yang casing harga 27.500. Redmi Mi 10T, Mi 10T Pro 27.500 dan ini kualitasnya cakep sob. Ini tuh ngedaf ya, dia tuh bahannya silikon ngedaf, terus juga di bagian kameranya dia ada pelindungnya, jadi kalau ditaruh kayak gini itu aman. Enak banget sob, kamu bisa lihat ya. Dan presisi banget, lubang-lubangnya tuh nggak ada yang ketutup ya. Di sisi atas juga lubang-lubangnya nggak ada yang ketutup, dan tombol powernya juga kliki enak. Tombol volumenya tuh enak banget dipegangnya, terus tombol powernya enak sob. Nggak kalingan, gampang banget buat jangkau sensor sidik jarinya. Asli, ini harga 7.500 tapi berasa mewah sob. Presisi banget, ngepres banget. Nah, untuk yang kedua ini kita lihat yang magnet robot ya. Yang pertama ya. Yang kedua yang robot. Nah, ini dia yang robot. Ini belinya masih di lokal juga. Tokonya satu toko lokal, 47.500 harganya. Dan build quality-nya tuh berasa kokoh sob. Ini dia gabungan antara plastik sama silikon. Dia ada 2 bahan jadi satu. Kita pasang ya. Nah, ini juga presisi sob. Masangnya juga agak susah, agak keras ya, tapi ini pastinya lebih aman karena dia tebal. Dan dia tuh ada bumper di kiri kanan atas bawahnya tuh. Ada bumpernya buat melindungi, lebih terlindung. Dan kameranya juga dia tuh untuk bagian kameranya masih agak terlindungi ya, tapi nggak full terlindungi banget. Karena bagian kamera sini sama tepian sini tuh masih kalah tinggi, kamera masih lebih tinggi. Tapi untuk bagian-bagian sebelah sini, itu sebelah sini nih, sebelah pinggir-pinggir sini, sama yang bagian tengah bodi ya, itu masih ketutupan. Tapi kalau yang pinggir-pinggir sebelah sini tuh masih lebih tinggi kamera. Dan dia tuh punya ini ya, punya penjepit buat di belt atau di pinggang. Terus di ini dia juga bisa dibuka gini sob. Nih, nah gitu aja, dicongkel aja, bisa jadi standing kayak gini. Cakep sob. Dan kalau buat tombol-tombolnya juga dia tuh kliknya enak sob. Tuh, kliknya nyaman, tapi ya jadi berasa sturdy banget, berasa kokoh banget. Terus tombol powernya juga enak, masih enak dijangkaunya, walaupun dia tuh sebenarnya dalam banget ya, karena tebal kan. Tapi dia masih enak banget. Nah, di sisi atas tuh lubang-lubangnya juga presisi sob. Di sisi bawah juga presisi. Ini enak banget. Kalau buat yang suka jalan-jalan keluar lapangan, ini cocok banget ya sob. Karena ini tuh lebih tahan banting kalau misalnya jatuhnya kayak gini ya. Untuk bagian layar juga dia tuh lebih tinggi, masih lebih tinggi dari layar untuk tepian-tepian bodinya. Jadinya ini aman, nyaman. Tapi dipegangnya kayak gini tuh jadi berasa nggak enak ya sob, karena ini kaku banget. Jadi berasa lebih tebal dan berasa lebih gede smartphone-nya. Ini harganya 47.500 ya sob. Kita coba buka yang satu lagi. Kali ini harganya yang lebih murah, 45.000, tapi belinya masih di toko yang sama, toko lokal. Ini dia. Kayak begini sob. Bagian dalamnya ini dia ada poligon-poligon gini ya. Ini sih biasanya kayak gini tuh biar dia tuh kalau kelamaan nggak nempel sama bodi. Jadi bodinya nggak rusak, nggak berjamur gitu. Nah, tepian samping-sampingnya ini semi silikon ya, agak kaku soalnya, jadi nggak full silikon.
Nah, di bagian belakangnya ini tuh mirip kayak kaca, tapi ini sebenarnya plastik mika gitu ya. Jadi glossy. Kita coba pasang aja. Oke, ini bukanya agak keras. Bukanya agak keras, sob. Sebenarnya sayang sih, body cakep kayak gini ditutupin sama casing kayak gini. Tapi nggak apa-apa, demi keselamatan. Nah, ini keren. Cuma keren, ganteng, tapi sayangnya nggak melindungi dengan baik. Kenapa? Karena bagian kameranya ini masih ke-expose banget, masih berasa nonjol ya, lebih tinggi daripada casing. Terus juga bagian layar ini tuh lebih ke-expose juga. Dia tuh sama tepian casing tuh masih tinggian layar, sob. Terus juga kalau untuk bagian tombol-tombol ya, kayak tombol power ini masih enak, ditekannya masih enak. Terus juga proses buat baca sidik jarinya juga masih enak. Terus kalau untuk tombol volume masih cukup kliki, ngepas ya, dia tuh posisinya. Terus di sisi atas untuk lubang-lubang dia presisi, nggak ada yang ketutup, nggak ada yang bergeser, pas di tengah semua. Di sisi bawah juga sama. Ya, kalau ini sih beneran berasa kelihatan mewah ya. Cuma ya gitu, yang namanya kosmetik kelihatan bagus tapi belum tentu sehat. Ini kalau misalkan jatuhnya posisinya salah, bisa celaka, baik layarnya ataupun kameranya kepentok. Kita pindah ke yang beli global, beli yang bikin sebel. Kenapa? Karena dari saya beli sampai barang itu benar-benar dikirim, itu tuh nunggu seminggu, sob. Mungkin karena high season kali ya, akhir tahun gitu. Seminggu baru dikirim, dan dari proses setelah dikirim ke Indonesia itu sampainya juga nggak lama, sob. Nggak sampai seminggu, sekitar 5 harian sampai. Jadi kan totalnya 13 hari. Oke, pertama kita lihat yang apa adanya aja ya, kita bareng-bareng aja sesuai urutan yang di sini aja. Nih, ini harganya di sini 17.900. Kayak gini, sob. Ini murah harganya. Kita lihat ya. Mirip-mirip sih sama kayak yang lokal ini, cuman ini kayaknya agak tebal silikonnya. Oke, kita buka. Wah, ya silikonnya ini berasa agak tebal, sob. Dan bau kayak bau bensin gitu. Bukan deh, baunya kayak bau lem karet, lem silikon, baunya enak. Oke, kita cobain pasang ya. Sayangnya kalau yang ini harganya emang lebih murah ya. Ini harganya tadi 17.900, 18.000 lah. Ini tuh nggak terlalu presisi. Ini agak kegedean. Tapi sebenarnya cakep ya. Ini tuh bodinya tuh ngedoff. Dan enak banget dipegangnya ya, halus. Kalau ini kan agak bertekstur. Ngedoff tapi berasa agak bertekstur halus gitu. Kalau ini bener-bener mulus, halus. Enak banget dipegangnya. Cuma sayangnya dia tuh kurang presisi ya, gitu. Lihat aja masih agak longgar-longgar. Nah, di sini tuh masih agak melengkung. Tapi untuk tombol-tombol kliki masih enak. Terus untuk lubang-lubang juga cukup presisi, bagian atas dan bagian bawah juga presisi, ngepas, nggak ada ketutupan. Bagian layar juga cukup terlindungi, dan bagian kamera apalagi ya, karena dia ada pelindungnya kayak gini. Dan ini dilihatnya jadi keren sih. Cuma sayangnya itu dia tuh nggak ngepres banget. Kalau waktu yang ini kan lebih ngepres ya, lebih mantep pas dipakainya. Kalau ini tuh agak longgar-longgar gitu tuh, sayang banget. Padahal ini harganya murah, terus juga kualitas bahannya tuh bagus walaupun agak bau. Tapi sayangnya dia tuh agak kegedean, nggak ngepas. Bukannya agak gede sih, kurang peret, kurang mengikat, kurang menggenggam. Jadi kurang nyaman aja dilihatnya. Oke, kita pindah ke casing yang berikutnya. Ini casing global yang bikin sebel, pengirimannya lambat. Oke, kemudian nah, ini dia casing flip. Casing flip magnetik. Di sini harganya ini 37.500, sob. Casing flip magnetik. Kita buka ya. Cuma 37.500, dan ya tergantung ongkos kirim ya. Ditambah ongkos kirim jadi berapa gitu. Dan ongkos kirimnya juga nggak mahal kok. Nah, di sini ada ininya ya, ada barcode smart window tuh. Oke.
Dan bener sob, dia tuh ada magnetnya. Ini kita buka sini, ada stikernya. Dia magnet ya sob, tuh tutupnya magnet. Oke, kita coba pasang. Nah, ngomong-ngomong, ini bahannya ya, samping-sampingnya ini tuh hardcover. Dia dari bahan semacam Mikage, tapi dia nggak terlalu keras ya. Nah, di sisi atas tuh menutupi dengan baik dan lubang-lubangnya nggak ketutupan ya, jadi presisi. Di sisi samping kayak gini sob, nggak dikasih ini ya, nggak dibikin lubang-lubang, tapi modelnya dicowak gini aja. Di sisi bawah juga dicowak langsung kayak gini. Oke, dan ini seperti ini sob, jadi hardcover ditempelin sama kulit-kulitan. Keren sih, cakep. Dia tuh ada magnetnya. Walaupun smart cover, harusnya ini dia ada ininya ya, ada aplikasinya. Jadi kalau pas ditutup, lep, ini tuh nampilin jam. Harusnya sih kayak gitu, jadi keren. Tapi sayangnya ini enggak. Tapi keren sih karena bagian kameranya ya, bagian kameranya itu cukup rata, bahkan sedikit lebih tinggi ini bagian casingnya. Jadinya bezel kamera itu lebih terlindungi. Terus bagian depan juga ya otomatis ya, karena dia ketutup kayak gini, jadi aman. Dan ini tuh dia bisa dibikin berdiri kayak gini sob. Nah, enak, bisa buat nonton. Bisa buat sanding. Dan kalau buat orang yang suka yang model kayak buku ya, ini sih keren sih. Dan harganya juga nggak mahal, cuma 40 ribuan, kurang dikit. Mantap, lumayan. Oke, kita pindah ke casing yang berikutnya. Nah, kali ini casing yang dari bungkusnya aja nih lumayan ya, lumayan kece. Oke, kita lihat ini harganya berapa. Saya lupa. Yang pasti harganya nggak lebih dari 50.000. Harganya cuma 22.700 sob. Wow, 22.700, tapi bungkusnya berasa premium. Kita buka ya. Wow, nah ini bagian dalamnya dia ada poligon-poligonnya lagi. Ini mika ya, bahannya bahan mika plastik gitu. Sementara tepian-tepiannya ini tuh bahannya silikon sob. Nah di sini ada stiker ya buat ngebuka. Oh, cuma gitu aja. Dia nggak ada protektor. Ada nih, ada protektor, cuman nggak ikut kebuka pada saat ditarik tadi. Ini ada plastik protektornya di sini. Bisa kita kopek, tapi biarin ya. Oke, dan di sini tuh ada bahan kayak jeans gitu sob. Keren sih sebenarnya. Kita coba pasang ya. Wah, ini bagian depannya masih cukup aman ya. Sedikit lebih tinggi tipis, sekitar setengah mili lebih tinggi bagian tepian-tepian casingnya dibandingin sama layar. Terus untuk tombol-tombol dia juga masih cukup enak ya, masih clicky. Terus untuk tombol power dia juga masih cukup enak. Masih enak, dan di sisi atas nih lubang-lubang presisi, sisi bawah juga presisi sob, nggak ada yang ketutupan, lubangnya tepat di tengah semua. Untuk bagian kamera sayangnya dia nggak melindungi. Kenapa? Karena kameranya masih tinggi banget, masih nonjol banget. Tapi ini kece sih, asli keren. Cakep karena ada paduan antara mika sama bahan jeans gini. Keren, cakep dilihatnya. Setuju nggak sih kalau ini keren? Dan harganya nggak mahal, cuma 27 ribuan. Tuh, 22 ribuan aja harganya. Cakep. Kita pindah ke casing yang berikutnya. Ini udah casing yang ke-6. Kita pindah casing ke yang 7. Yang ke-7. Nah, ini dia casingnya, modelnya kulit sintetis. Di sini yang kulit-kulitan ini harganya 23.000. Nggak mahal kan? HP boleh mahal, tapi aksesoris nggak usah mahal-mahal. Yang penting melindungi, yang penting tambah kece, dan satu lagi, bisa ganti-ganti. Karena kita belinya nggak satu. Daripada beli 100.000 cuma dapat satu, 100.000 dapat 3, dapat 4, kan bisa ganti-ganti. Ya enggak? Oke, kita cobain lagi ya. Nah, ini bagian dalamnya juga dia tuh poligon-poligon juga ya, jadinya nggak akan lengket sama body. Tepiannya ini silikon ya, tapi silikonnya agak kaku. Ini silikon campur karet gitu ya. Oke, kita coba pasang.
ini juga cukup presisi ya sob, cukup enak. Dan ini tombol-tombolnya juga kliki, enak, dikliknya enak. Terus juga tombol powernya enak juga. Sensor sidik jari juga aman nyaman. Sisi atas juga pas, sisi bawah juga lubang-lubangnya pas. Sayangnya sekali lagi kameranya ini kayak gini sob, nonjol banget tuh, kelihatan nggak? Masih lebih tinggi banget kameranya. Tapi kalau dilihat ya, ini sih keren. Harga 20 ribuan tapi kece. Jadi kelihatan ada sentuhan mewahnya lah. Cakep. Asli. Cuma 23.300 waktu saya beli ya. Nggak tahu deh waktu video ini dibuat ini harganya berapa. Karena dari saya beli sampai video ini dibuat, ini tuh udah lebih dari 2 minggu sob. Lama banget emang. Oke, sekarang ke casing berikutnya. Nah, ini casingnya juga casing gaya ya. Casing fashion juga. Ini masih di toko yang sama karena saya cuma beli di 2 toko ya, toko yang lokal dan toko yang global. Oke, yang kayak gini ya, ini harganya waktu saya beli 24.000 aja sob. Casingnya cakep nih, di bagian dalamnya ada poligon-poligon juga. Kanan kirinya ini tuh silikonnya tuh lebih empuk ya dibandingin tadi, yang tadi mah agak keras, kalau ini lebih empuk, lebih lembut. Kita coba pasang aja. Nah, ini lebih pas. Nah, ini bagian belakangnya tuh seakan-akan kulit ya, tapi sebenarnya bukan kulit. Ini kece sih sob, karena perpaduan ya antara kulit-kulitan sama mika kaca gini. Sayangnya untuk bagian kameranya dia masih agak nonjol ya, tapi nggak terlalu tinggi dibandingin yang tadi. Ini masih nonjol, tapi paling beda sekitar setengah milian lah. Masih lebih tinggi kamera. Dan ini tuh kece banget ya, dilihatnya cakep, dipegangnya juga asik. Keren kan? Asli saya suka banget nih gayanya. Dan harganya juga nggak mahal sob, tapi kelihatannya mahal, kelihatan spesial. Tombol-tombolnya juga enak dikliknya. Terus sisi atas presisi, sisi bawah juga presisi, lubang-lubangnya nggak ada yang ketutup. Dan tombol power sama sensor sidik jarinya juga enak diaksesnya. Enak sob. Terus juga bagian layarnya itu dia, sayangnya sih ya bagian layarnya ya, dia sama tinggi sob. Jadi kalau ditaruh kayak gini tuh layar tetap kena permukaan meja. Kalau kayak gini sayang banget ya. Tapi segini harga 24.000 worth it sih kalau saya bilang. Oke, kita pindah ke casing yang berikutnya. Jajan casing banyak banget, HP-nya cuma 1. Nah, ini casing flip kaca juga. Tadi kan flip ini ya, flip magnetik biasa. Kalau yang ini mirror. Ini cocok nih kalau buat cewek nih. Apalagi warnanya keren nih, ngeping-ngeping tembaga gini. Beuh. Cuma ini bedanya dia nggak ada magnetiknya ya. Kalau yang tadi ada magnetiknya, ini nggak ada sob. Dan bahannya ini bagian belakangnya itu mirip kayak karet gitu ya sob ya. Jadi dilapisin itu, jadi bahan plastik sebenarnya, terus dilapisin kayak karet gitu, bagian dalamnya maupun bagian luarnya. Kece sih. Dan sini juga plastik, cuman plastiknya transparan dan mantul-mantul. Sininya tuh agak karet bagian sini tuh. Oke, kita coba pasang aja ya. Nah, kayak gini sob. Kalau bagian kamera ini aman, kenapa? Karena bagian casingnya ini lebih tinggi sob. Aman, jauh lebih tinggi. Cuma saya nggak suka aja ya, lihat aja tuh di bagian kamera itu ada coak-coak kayak patah gitu sob. Padahal nggak patah, tapi emang gayanya, cuman nggak enak aja dilihatnya, nggak rapi. Terus juga tutupnya ini dia karena nggak ada magnet ya, jadi ngoplek-ngoplek kayak gini sob. Tuh, karena nggak ada magnetnya. Nggak asik ya. Tapi enaknya ya kayak gini, kalau misalkan ketutupan ada notifikasi masih bisa kelihatan. Dan tombol-tombolnya juga gampang diaksesnya karena dia dicolok kayak gini. Lubang-lubang bagian atas dia presisi, dan di bagian bawah dicolok kayak gini, jadinya nggak ada masalah ya sob. Oke, ini tuh harganya tadi, harganya 32.000 sob. Nggak mahal kan, cuma 32.000. Oke, kita pindah ke casing yang berikutnya. Ini casing yang terakhir nih, casing yang paling murah. Harganya
dan paling murah, cuman paling lengkap ya sob perlindungannya. Kita tutup dulu. Nih, casing terakhir ini adalah pelindung ponsel Xiaomi Redmi 10T Pro plus lapisan kamera lensa dan tempered glass, cuma 19.000 sob. Nih paketannya. Pertama nih casingnya, soft case-nya, dan ini tempered glass sekaligus sama pelindung kameranya. Kita coba pasang ininya aja ya, karena kalau pasang ininya tuh susah. Saya kurang jago. Yang pasti tempered glass-nya lumayan tebal ya sob. Nih di sini ada pelindung kamera. Terus ini ada cairan sama tisu buat cairan buat masangnya biar nggak ada gelembung. Nah ini tempered glass-nya. Cuma 19.000 tempered glass, dapat soft case juga, soft case bening. Dan tempered glass-nya tuh tebal banget sob. Wow. Kita singkirin aja ya. Dan soft case-nya sayangnya ini belum dipakai aja ya, tapi udah berasa udah kelihatan kuning tuh. Ya. Agak susah buka plastiknya. Lengket, lemnya nempel. Ini kayaknya udah lama ya sampai kuning gini, atau emang ini yang gampang kuning bahannya. Oke, dan ini tuh tipis banget sob soft case nya. Aduh, pantas harganya murah, tipis banget. Emang sih di sini di pinggir-pinggirnya tuh ada bumpernya ya, cuman karena terlalu tipis dia juga nggak terlalu presisi ya, bukan nggak terlalu presisi, tapi dia tuh nggak terlalu perat, jadi agak berasa kayak kegedean. Tapi positifnya sih HP-nya masih kelihatan oke ya, masih kelihatan banget gantengnya. Dan ini tombolnya juga lumayan clicky, enak. Tombol powernya sama sensor sidik jarinya juga enak diaksesnya. Di sisi atas juga lumayan presisi ya, di sisi bawah juga lumayan presisi, tapi nggak sepresisi yang lain-lain. Ini agak-agak sedikit geser, cuman masih nggak ketutupan sob. Kenapa ini kurang enak ya, wajar lah, karena ini tuh yang paling murah, cuma 19 ribuan. Udah dapat soft case yang udah agak kuning, terus juga dapat tempered glass yang lumayan tebal, dan juga dapat pelindung kamera. Mungkin nanti pelindung kameranya saya pasang kali ya, biar kameranya nggak kegores-gores. Ya oke, kira-kira segitu aja video nyobain casing yang harganya nggak mahal tapi bikin HP-nya makin spesial. Jangan lupa cek deskripsi video, saya belinya di Lazada, di situ ada linknya. Dan segitu aja videonya, Bang Toto pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. Semoga videonya bermanfaat. Pasang ini aja. Paling simple, kece, dan melindungi. Emang yang lokal nggak selalu kalah sama yang global. Hidup lokal.